Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Titek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang kedatangan sebuah barang ya, yaitu enclosure untuk SSD M2 ya. Ini yang M2 SSD SHL R320. Nah, ini khusus untuk NVMe ya. Hati-hati dalam membeli enclosure ini ya, karena ada yang untuk M2 SATA gitu ya. Kalau yang untuk SATA nih contohnya memang nih yang ini ya. Emang kira ini untuk NVMe, ternyata ini untuk SATA ya, M2 SATA ya. Nah, jadi Mang salah lihat di deskripsinya. Pokoknya kalau yang 5 Gbps gitu ya, gigabyte per second ini biasanya untuk yang SATA. Nah, kalau yang ini NVMe ini adalah 10 gigabyte per second gitu ya. Jadi hati-hati dalam membeli ya, kecuali memang dia mau menggunakan untuk M2 SATA gitu ya. Ini memang lebih murah nih harganya ya dibanding yang NVMe gitu. Oke, nanti kita bahas ini ya. Khusus untuk ini kita bahas nanti. Kita bandingkan mungkin dengan ini juga. Pada video ini mungkin Mang akan coba membahas enclosure yang ini ya, sesuai beberapa permintaan dari subscriber Mang ya untuk dibahas mengenai ini. Nah, kebetulan Mang sudah beli. Ini biasa NVMe yang Mang gunakan gitu ya. Nanti akan dicoba di sini ya. Jadi kita akan lihat nanti. Pertama kita akan bongkar, kita dapat apa aja nih di dalam dus ini ya, dalam paketnya. Yang kedua, kita akan coba pakai NVMe langsung di motherboard ya, kecepatannya, terus kristal disk marknya berapa, kalau copy file berapa gitu ya, sama suhu. Nanti kita bandingkan dengan ini ya, kalau dengan menggunakan enclosure. Apakah terjadi penurunan kecepatan atau hasil kristal disk marknya gimana, atau kalau ngopi itu lebih lama atau gimana? Kita lihat ya nanti ya hasilnya gitu ya. Tapi sebelum itu kita akan coba dulu kita bongkar, kita dapat apa aja di dalam dusnya ini. Nah, ini ya. Ini udah kosong ya, tidak ada lagi. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya ininya, keterangan di dusnya. Pertama ini M2 USB ke USB 3 ya. M2 NVMe ke USB 3 yang 3.1 juga bisa gitu ya. Terus yang kedua, ini bisa untuk laptop dan PC gitu ya, untuk TV smart atau mobile phone ya, OTG. Nanti kita coba kedetek nggak kalau pakai OTG ya. Terus support Windows 7, Windows 10, bahkan iOS gitu ya. Ini spesifikasi menurut dus. Oke, kita lihat ya isinya. Yang pertama kita dapat ini ya, enclosure-nya. Nih, kita coba lihat. Nah, ini di dalamnya ini aluminium kayaknya ya. Cukup berat juga, terus dingin ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti konverternya ya. Nanti jadi si NVMe ini masuk ke sini, pakai baut di sini, nanti keluarnya jadi yang USB Type C ya. USB Type C. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya ya. Nah, ini yang USB Type C-nya. Itu ya yang kita dapat. Terus kita dapat juga obeng ini ya. Obeng. Dapat kabel dari yang Type C ke USB ya. Terus ini dapat yang lainnya ya ini. Ini tutup untuk nanti ini ya, enclosure-nya ini kan terbuka nih. Ini tutupnya ya, sama baut yang ini kan sama baut untuk pasang NVMe-nya. Ya, ini ya, pasangnya tadi seperti ini. Tinggal klak ini seperti ini ya. Nanti di sini kan ada baut nih yang warna kuning, tinggal pasang di sini gitu ya, gampang. Itu aja ya. Tadi hasil dari unboxingnya, apa yang kita dapat dari enclosure ini. Nah, untuk harga, Mang beli di sekitar 150.000 ya kemarin ya. Tergantung e-commerce yang menjual. Ini hitungannya murah ya kalau untuk NVMe. Karena kalau kayak merek Orico seperti ini ya, untuk NVMe itu ada di sekitar 200 ribuan ke atas ya. Jadi ini yang merek ini lumayan murah lah gitu ya. Nah, untuk hasil pengujiannya disimak ya pada video berikut.
Pasang pakai OTG ya. Ini walaupun nyala nih ya. Tapi nampaknya tidak terdeteksi atau tidak tampil di di HP-nya ya. Ya mungkin karena berat ya. Masuk akal sih, berat juga. Oke, ini dia hasilnya ya. Perbandingkan kinerja M2 NVMe yang memakai enclosure atau memakai ya case gitu ya, portable case, dengan yang kalau kita pasang langsung di motherboard ya, langsung di komputernya. Nah, pertama, Crystal Disk Mark ini menunjukkan untuk read-nya yang pakai enclosure ini ya sekitar 1000 ya, 1016 atau setengahnya lah dari harusnya gitu ya, seharusnya. Terus di write-nya itu 907 ya, atau ya sekitar 80% ya dari kondisi seharusnya. Nah, ini yang langsung dipasang di motherboard, ini read-nya itu di 1925 ya. Sedangkan write-nya di 963. Untuk write ini tidak terlalu jauh berbeda ya, sekitar kalau kita pasang di enclosure itu lebih lambat 60 Mbps. Tapi untuk read ini agak lumayan ya. Kalau pasang di enclosure dia selisihnya itu sampai 900 Mbps. Ini hampir ya setengahnya ya. Jadi kalau kita pasang di motherboard kecepatannya itu 2000 misalkan gitu ya. Nah, kalau di enclosure ini menurun sampai untuk read menurun sampai ke setengahnya gitu ya. Itu mungkin salah satu kelemahan kalau kita pakai enclosure ya. Nah, selanjutnya untuk copy file ini tidak berbeda jauh ya. Hanya selisih 10 detik, enclosure lebih cepat. Ini sejalan dengan write tadi yang tidak terlalu berbeda jauh gitu ya. Jadi enclosure ini lebih unggul 10 detik, tapi kalau 10 detik nggak terlalu signifikan lah gitu ya perbedaannya. Untuk suhu, ini ternyata kalau dipakai enclosure ini lebih panas ya. Jadi maksimalnya itu dia di 56 derajat Celcius. Jadi ketika Mang coba pegang juga ini panas gitu ya. Sedangkan kalau di motherboard ini suhu maksimal dari NVMe-nya itu 52 derajat atau ya ada selisih sekitar 4 derajat gitu ya. Dan biasanya ini cukup berpengaruh ke kecepatan ya, kecepatan read ataupun write. Oke, dan yang terakhir untuk pemasangan OTG emang coba ya di HP Android ini ternyata tidak terdetek gitu ya. Ya sebenarnya masuk akal sih karena kalau OTG langsung kayaknya dayanya kurang sehingga tidak ngangkat gitu si enclosure-nya itu. Jadi tidak terdetek oleh HP gitu karena kapasitas NVMe-nya juga gede ya 512 GB gitu ya. Cukup berat lah kalau untuk pakai OTG doang, harus tambahan power lainnya. Gitu ya. Mungkin tadi kelemahannya dengan menggunakan enclosure itu kinerja NVMe memang akan turun, terus suhu akan lebih panas gitu ya. Nah, jadi rekomendasinya ya balik lagi kembali ke para konsumen. Kalau memang perlu gitu ya, coba cari kalau memang perlu dan ada sedikit anggaran lebih gitu ya, coba cari yang ada thermal paste-nya pastanya gitu ya, atau thermal pad-nya. Coba cari yang ada thermal pad-nya. Jadi untuk suhu ini akan sedikit menurun biasanya gitu ya. Dan kalau dibilang layak dibeli atau tidak, ya kalau memang perlu sekali untuk yang portable, tadi Mang bilang sih cukup layak gitu ya untuk dibeli. Jadi kita akan dimudahkan dengan membawa-bawa storage yang lebih kecil gitu ya, lebih kecil walaupun harus diperhatikan tadi mengenai suhunya ya, biar tidak overheat. Itu aja mungkin video kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.